Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan ITB semua. Selamat datang di podcast 90 ITB. Nah, podcast 90 ITB ini adalah sebuah platform yang dibuat oleh teman-teman 90 dalam rangka 30 tahun reuni angkatan 90. Biasanya mengundang narasumber-narasumber yang inspiratif untuk bisa berbagi pengalaman dalam hidup dan memberi inspirasi bagi teman-teman semua. Kali ini dalam rangka pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, kami memanggil narasumber para calon, para kandidat nih, ya yang mungkin juga bisa menunjukkan sisi lain dari dirinya dan harapannya ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, pada sore hari ini bersama dengan kita ada Bli Made nih, ya, yang akan berbagi cerita-cerita sisi lain dari beliau dalam apa yang bisa dibagikan. Silahkan Bli Made untuk hadir. Baik, terima kasih Novita. Selamat sore Bli Made, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, penting itu ya sekarang Bli Made ya. Kesehatan ternyata adalah aset yang paling mahal nih sekarang ini ya, paling berharga. Oke, Bli. Tadi kan saya sudah memperkenalkan podcast 90 ITB, juga udah memanggil Bli nih sebagai salah satu kandidat ketua umum. Waduh, seru nih. I feel honored sebetulnya boleh ngobrol sama Bli pada sore hari ini ya. Nah, karena ini sisi lain Bli, kita jadi ingin mengenal sisi lain dari Bli Made, selain dari kampanye nih biasanya gitu. Humanisnya. Boleh diceritain dulu itu kenapa ya Bli? Kan awalnya kan pasti lama di Bali ya? Iya. SMA di Bali juga. SMA di Bali ya kan? Lalu apa yang menyebabkan Bli ini berdeterminasi sampai akhirnya pergi ke Bandung dan kuliah di ITB? Nah, ini luar biasa nih pertanyaannya bagus. Ya, cerita waktu kecil ya, kebetulan saya kan dari kampung, dari sebuah kampung di lembah Gunung Batu Karu di Bali, di Kabupaten Tabanan. Jadi ada gunung di tengah Pulau Bali itu namanya Gunung Batu Karu. Nah, jadi SD saya di sana, SMP saya di sana, kemudian SMA pindah ke Denpasar. Dan saya ke Denpasar itu masuk di SMA 2 Denpasar ya, itu waktu itu. Jadi biasanya teman-teman yang ke ITB itu SMA 1, SMA 3 gitu ya. Tapi ini SMA unik juga nih, baru pertama kali nih ada yang mau masuk ke ITB gitu kan. Iya. Akhirnya saya waktu itu dengan ya waktu kecil memang sering di ini ya ditanya orang tua itu. Dulu kalau nanti mau ini kemana ini gitu. Wah, maunya merantau jauh ke Jawa gitu. Akhirnya jadi sudah punya jiwa perantau tuh dari kecil tuh, dari SD, SMP. Iya. Kemudian akhirnya sepertinya sehingga akhirnya waktu SMA ngelihat perkembangan, waktu itu kan ada namanya PMDK, ada Sipermaru ya. Akhirnya ya Sipermaru setelah ngobrol-ngobrol, ngelihat pemandangan, situasi, wah ini bagaimana kalau coba ke Sipermaru ke ITB juga ya. Kebetulan saya waktu di SMA ya termasuk juara juga ya di kelas 1. Waduh, luar biasa loh. Jadi akhirnya tes lah Sipermaru gitu, tes Sipermaru. Ya saya juga pilihan pertamanya itu adalah ITB, pilihan keduanya ya Udayana. Kebetulan pertama teknik industri, yang kedua Udayana. Yang waktu itu boleh memilih sosial itu. Pilihan sosial saya di pilihan di UGM, hubungan internasional, sospol, karena pengen jadi diplomat juga waktu itu ya. Waduh. Selain pengen jadi insinyur juga pengen jadi diplomat. Akhirnya ya yang dapat ya insinyurnya, ITB-nya gitu. ITB-nya. Berarti itu dapat bukan yang dapat Bli, kan dapatnya di pilihan pertama berarti Bli ya. Ya, sesuai dengan pilihan, sesuai dengan cita-citanya. Betul. Nah, berarti di teknik industri ya Bli ya? Iya, teknik industri.
pada masanya tuh lagi paling keren banget tuh teknik industri ITB tuh, Bli. Iya, kan? memang bayangan kita Indonesia pada zaman Pak Harto itu kan bergerak kepada industri pertanian swasembada waktu itu ya, swadaya swasembada pangan, kemudian ada energi dan juga pada akhirnya ada program industri teknologi gitu kan. Betul, ya, betul. Yang pengen dimasuki ya udah teknik industri aja lah pokoknya, hanya tahunya teknik industri itu, belum kebayang itu teknik mesin, teknik elektro gitu. Padahal itu setahu saya kayaknya bar masuknya cukup tinggi tuh, Bli. Iya, dan juga sebagai orang dari kampung mana ngerti industri kan ya. Apalagi di Denpasar, di Bali tidak ada industri, yang ada industri pariwisata pun masih bersifat pelayanan turis, dan juga lebih banyak ke trading gitu ya, lebih banyak maintenance peralatan permesinan yang ada di hotel-hotel. Nggak terpikir bahwa kita harus membangun ekosistem, harus membangun sistem industri gitu kan. Bagaimana industri itu nanti ada namanya teknoekonomi, nanti ada perancangan industrinya, perancangan pekerjaannya, dan termasuk juga bagaimana mengelola kegiatan yang ada di dalam industri supaya ada input, ada proses, ada output gitu ya, ada 6M, kemudian mesin, material, metode, manajemen. Nah itu belum terbayang, termasuk bagaimana mengelola sistem yang optimum, yang terbaik, dan sampai nanti ada outputnya, nanti produknya, jasanya gimana belum terbayang. Tapi ya udah nyemplung aja lah gitu. Kata Mbak kita tadi gitu. Kita nyemplung aja. Setelah nyemplung, wah ini kolamnya dalam ini. Baru kita belajar renang, belajar. Ya. Nah, tapi kan keberanian menyemplungnya nih yang luar biasa gitu ya dari Bli ini kan. Dan waktu di situ akhirnya jadi kayak nemu the whole new world gitu kan berarti ya, Bli ya. Betul. Nah, di luar itu Bli, di luar kegiatan kurikuler gitu kan ada juga, kita kan dulu kalau nggak salah waktu masuk kampus diwajibkan juga untuk memilih kegiatan yang di luar kurikuler gitu kan, kegiatan unit-unit kegiatan mahasiswa. Nah, Bli ikut apa tuh? Ya, saya ikut macam-macam karena saya dari SD itu sudah ikut pramuka, ikut kegiatan-kegiatan kesenian. Apalagi di Bali itu kegiatan kesenian itu sangat disiplin kan. Keluarga saya keluarga penari dan abuh gitu ya, dan malah mempunyai pertunjukan yang biasanya beredar di Bali, dan juga selain kesenian juga saya udah ada klub olahraga dari SD, SMP, dan sampai SMA ikut Palang Merah Remaja, dan juga ada pramukanya, dan juga kegiatan keseniannya, menari, dan juga termasuk suka mendaki gunung juga tuh, suka dulu. Waduh, banyak banget kesenangan. Dan dari kecil saya sudah biasa aktif bergaul seperti itu. Ketika masuk ITB, saya ikut baru masuk ITB aja di bulan November. Kita kan masuknya tahun 84. Di bulan Oktober November itu udah ada pementasan tari-tarian Bali yang gabungannya dengan tari Sunda dan tari Jawa. Nah, ini dimainkan oleh MGG, Lingkung Seni Sunda, dan STK waktu itu ya. Nah, saya sudah ikut begitu, ikut dari kesenian Bali kebetulan, dan kemudian setelah itu saya juga jadi ketua MGG sempat, ketua Mahagotra Ganesha ya namanya, dan di samping saya karena waktu zaman Pak Harto itu kan terkenal juga dengan kegiatan disiplin membangun negara, cinta tanah air dan kebangsaan. Saya ikut resimen mahasiswa juga sempat. Jadi ketika dulu tahun 1986 ada kunjungan namanya Margaret Thatcher, Perdana Menteri dari Inggris ke Indonesia, dan kunjungan Pak Houdini beberapa kali ke kampus ya, saya termasuk tim pengamanannya gitu. Waduh, seru banget ya. Ya, sudah bergaul dengan mahasiswa waktu itu ya, ada namanya forum himpunan jurusan, forum himpunan unit kesenian gitu ya. Itu ada. Saya akhirnya setelah itu saya jadi ketua MGG, dan saya juga ketua olahraga hidup baru, dan juga saya ikut Kateda ya, seni bela diri,
yang apa namanya untuk tenaga dalam. Jadi kalau kita diserang itu kita bisa mempertahankan diri dengan tenaga dalam gitu sampai begitu. Oh, keren. Olahraga hidup baru tuh Orhiba, Bli. Ya, Orhiba dulu ya. Kebetulan saya ketuanya tuh. Ya, ketuanya di ya. Masih sekarang Orhiba terus. Nah, sekarang ini sudah berubah karena sudah semakin usia dan juga saya mengikuti jujitsu ya, ada jujitsu, kemudian ada juga terakhir lentera itu pernapasan. Dan dulu hipotoliman, itu juga teman dari Bandung itu punya ya. Nah, itu saya masih ikut dan sekarang jadi pembina jujitsu nasional dan saya juga termasuk ketua jujitsu Asia. Waduh, pantesan Bli, aku dari tadi mau bilang loh, ini Bli tuh angkatan 84 kok nggak ada kerutannya ya, kayaknya aku langsung ngaca loh, kayaknya kalah sama Bli. Usianya udah 56 tahun loh sekarang nih. Waduh, iya Bli, nggak kelihatan loh, mungkin ya itu ya karena maksudnya mencintai banyak aktivitas, terutama juga kebugaran ya. Kenapa sih ini penting Bli? Kenapa penting buat Bli nih kebugaran ini Bli? Ya, karena kita memang lihat perkembangan zaman, apalagi situasi belakangan kan kita ada pandemi COVID, kesehatan ini sangat utama. Jadi bagi saya kalau nanti alumni juga harus sehat semua itu alumni. Alma mater ITB harus sehat semua dan rakyat Indonesia harus sehat gitu ya. Ya terutama dari kebugaran ini penting sekali olahraga ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga tentunya nanti bisa kita ajak semua bergerak secara profesional membangun dengan bidang ITB kan teknologi itu ahlinya teknologi yang mesti nanti menggerakkan berbagai kegiatan usaha industri gitu ya dengan berbasis teknologi. Saya kira ini kita jalankan. Iya, ada teknologi kesehatan juga kan ya sekarang ya. Iya, ya. Jadi teknologi kesehatan banyak sekali sekarang ada di masyarakat dan saya kira teknologi ini menjadi sebuah terobosan atau sebuah produk atau sebuah alat yang harus kita gunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk tadi kebugaran ya Mbak Vita ya. Apalagi kita sebagai pembawa acara harus tampilnya kan harus terus ini harus nampak segar, bugar gitu kan. Nah, itu PR besar itu. Iya. Iya, baik. Nah, Bli, kalau kegiatan saat ini apa Bli? Oh, kegiatan saya saat ini banyak juga. Saya ikut di berbagai organisasi kebetulan. Jadi dari SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai sekarang ini saya aktif juga lebih banyak ya tentunya mengurus perusahaan saya sendiri. Namanya Super Holding IBIMA. Itu bersama pemiliknya dengan Pak TP Rahmat dan juga dengan Ginanjar ya. Pak TP Rahmat itu mantan CEO Astra dan juga foundernya Trikutra dan juga Adaro Group ya. Dan juga dengan Pak Ari Ginanjar itu foundernya ISQ. Mungkin pernah dengar ya. Iya, betul. Saya mengurus perusahaan-perusahaan itu dan juga saya menjadi pengurus di Kadin juga, tempat dagang dan itu untuk bidang industrinya dan juga saya pengurus di APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, itu juga di bidang terkait dengan kegiatan industri dan saya pengurus Persatuan Insinyur Indonesia juga, jadi ngurus antara itu. Jadi khususnya bidang industri dan juga ada ketua Badan Kejuruan Tinggi Industri dan banyak lagi organisasi yang lain. Saya sebagai Presiden Institut Otomotif Indonesia. Sebagai Institut Otomotif Indonesia ini adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan institut otomotif yang ada di Asia Pasifik dan juga di seluruh dunia ya. Ada yang dari Inggris, dari Eropa, dari India, termasuk dari Amerika bekerja sama. Ya, dan juga apalagi ya yang lain sih sebagai advisor lah di berbagai asosiasi dan juga berbagai kegiatan perusahaan. Jadi kalau advisor itu sehat, penak dan sehat katanya. Bli, ini kalau aku hitung ya Bli ya,
Ini banyak banget loh Bli. Jadi masih ada pekerjaan, ada Apindo, ada Kadin, ada PPIA, ada Institut Otomotif Indonesia kan. Terus masih jadi advisor di beberapa tempat. Itu kunci bagi waktunya gimana, Bli? Ya, karena konsep hidup kita kan adalah PMA ya, PMA Mbak Hita, penanaman modal akhirat. Oh, penanaman modal akhirat, menarik nih, Bli. Jadi kita berkarya, berusaha dalam bidang apapun, kita harus ikhlaskan, kita harus persembahkan kepada hal-hal yang terbaik untuk amalan-amalan kita di dalam hidup ini, supaya bermanfaat bagi bekal kita nanti di akhirat gitu ya. Jadi berbasis yang positif, berbasis yang kondusif, dan juga hal-hal yang bermanfaat untuk bekal kita di dalam kehidupan, dan juga bermanfaat bagi anak cucu kita gitu ya, mempunyai warisan yang terbaik yang bisa kita lakukan bagi generasi milenial, generasi muda kita ke depan. Dan juga ini menjadi tadi tabungan akhirat gitu ya pada akhirnya. Waduh, luar biasa loh. Ini jadi banyak pelajaran nih bahwa seluruh kegiatannya Bli, baik yang maksudnya kegiatan kerja maupun yang di luar, ujungnya selalu sama ya Bli ya. Gimana ini bisa jadi penanaman modal akhirat itu tadi ya. Ya, dan juga dulu saya kasih tahu, dulu saya pernah jadi di Bekasi, dulu rumah saya di Pondok Hijau namanya, Bekasi Timur. Saya ketua RT 2 kali periode. Kemudian ketua RW 2 kali periode. Jadi ketua RT 2 kali periode. Jadi yang namanya RT dan RW kan rugi terus dan rugi wae gitu. Jadi sudah biasa menghadapi masyarakat begitu. Malah ketika saya menjadi Vice President atau Director di Toyota Asia Pasifik selama 2,5 tahun itu, saya menjabat sebagai ketua RW masih. Dan warga menyampaikan, wah Bapak jangan berhenti jadi ketua RW. Loh, kalau saya berhenti kapan saya jadi, kalau saya tidak boleh berhenti kapan saya jadi lurahnya? Kapan saya bisa jadi gitu. Baru saya mau tanya tuh Bli. Ya RT RW ini bentar lagi lurah loh Bli. Oke, Bli, pengalaman paling menarik apa Bli waktu jadi RT RW itu Bli? Karena maksudnya ini kan bersentuhan langsung dengan ya nggak tahu sih kalau di lingkungannya Bli mungkin nggak real grassroots sih kali ya. Karena real sekali itu. Jadi pengalaman jadi RT RW itu salah satu programnya kerjasama dengan Wali Kota Bekasi waktu itu membuat penghijauan di lingkungan RW, dan di kemudian lingkungan satu komplek perumahan itu kebetulan ada 5 RW, termasuk di lingkungan 5 RW itu kita kembangkan, tapi berangkat dari lingkungan RW sendiri dulu. Jadi penanaman pohon, kita kerjasama dengan IPB waktu itu ya, IPB. Pemerintah Wali Kota Bekasi, sampai Wali Kota Bekasinya datang, sampai namanya membuat biopori, waktu itu ya biopori, menanam pohon-pohon besar, kemudian di rumah-rumah supaya ibu-ibu penghijauan bagaimana, termasuk juga pengolahan sampah gitu ya, sampai begitu kita giatkan di RT, di RW itu. Susah nggak Bli ngurus ibu-ibu itu, tantangannya apa Bli? Ngurusin ibu-ibu di RT RW itu? Ya kalau kita kerja niatnya tadi ikhlas ya, kita kerja adalah sebagai apa ya, membantu rakyat lah, membantu memberdayakan rakyat, memajukan rakyat, memajukan warga. Artinya waktu kita pada saat kita bekerja pulang ke rumah ya harus siap bergaul dengan rakyat. Malah saya bikin balai RT, kemudian kita coba kembangkan balai, ada juga balai RW, termasuk penataan lingkungan di masyarakat sana itu ada membangun masjid, membangun apa namanya kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya gitu. Kebetulan anggotanya itu plural dari berbagai provinsi, dari Aceh, dari Sumatera Utara, Padang sampai Bali, sampai Ambon ya, sampai Manado. Ada semua itu orangnya sana. Sampai Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Madura. Orang Madura ada di sana juga. Waduh. Jadi plural banget gitu ya. Plural banget ya. Jadi saya sudah biasa lah berhadapan di masyarakat maupun di organisasi seperti Kadin dengan kondisi-kondisi yang plural seperti itu. Dan juga biasanya masyarakat kita yang ngerti atau ada yang tidak ngerti juga. Ada yang juga
sering bertanya atau sering maksudnya baik ya, tapi dengan komplain gitu ada juga. Padahal akhirnya kan kita harus saling merangkul, saling bekerja sama, bisa membangun wilayah kita, karena ini kan rumah kita bersama. Kalau bisa kita jadikan surga di dalam dunia ini, kenapa kita tidak bangun menjadi surga di dalam dunia gitu ya, untuk bisa kita kehidupannya lebih damai, lebih teduh, lebih senang, saling asah, saling asih, saling asuh gitulah ya. Mari kita membangun warga gitu. Jadi saya udah pengalaman dari ngurusin rakyat akar rumput sampai di organisasi bisnis. Di Kadin gitu ya. Bisnis internasional, saya juga jadi eksekutif global Toyota kan. Saya juga jadi Toyota Global Leader yang berhadapan dengan berbagai negara di dunia. Dan juga saya mengikuti itu dengan teman-teman di Amerika, teman-teman di Eropa, di Afrika gitu ya, di Timur Tengah, di India, Asia Pasifik. Nah itu jadi bagaimana mengurusin hubungan humanisme kemanusiaan itu dari level RT, RW sampai dengan level pergaulan internasional, ya sudah biasa lah. Kalau di forum internasional itu harus menunjukkan yang lain kan. Sebagai duta, sebagai orang Indonesia, kita harus bisa menempatkan diri supaya kita sebagai bangsa Indonesia yang terhormat, bangsa Indonesia yang cerdas gitu, bangsa Indonesia gitu. Nah itu. Tapi kalau ngadapin RT, RW ya nggak boleh juga ego terlalu, ini harus bisa low profile menghadapi mereka. Ayo kita maju bersama. Ya seperti Ki Hajar Dewantoro lah gitu ya. Iya. Inarso Sampilodo, Imadion Darso, Tuturi Handayani. Waduh, luar biasa nih Bli. Kayaknya saya amati dari ceritanya Bli ini juga membawa nilai-nilai dari Bali saat Bli ditumbuh kembang gitu ya, di Banjar kan ada balenya sebagai tempat berkumpul masyarakat. Ini rupanya juga dibawa oleh Bli bahkan sampai di lingkungan RT RW yang sekarang. Jadi nilai-nilai itu yang Bli bawa gitu kayaknya ya Bli ya. Iya betul. Nah kalau saya lihat Bli ini kan orangnya ikhlas banget, dealing dengan berbagai macam tipe orang tadi yang Bli ceritakan, dari grassroots sampai hubungan internasional gitu ya. Pengalaman apa Bli yang pernah tampaknya nih buat Bli sendiri ya, itu adalah the lowest point in your life. How did you cope with that? Ya, beberapa pengalaman saya yang juga ini menjadi refleksi dalam hidup gitu ya. Tentunya orang tua saya kebetulan waktu saya SMA kelas 2 itu ayah saya sudah mendahului, meninggal. Beliau wafat tahun 1982-an ya. Itu juga menjadi sebuah refleksi dan sebuah pukulan juga bagi hidup kita. Pada saat SMA sudah tidak ada ayah gitu kan. Iya, betul. Nah, kemudian juga ketika juga ibu saya juga ketika saya mau berangkat menjadi eksekutif di Asia Pasifik tahun 2010 gitu ya. Beliau mungkin mengira anaknya pergi jauh dan tidak pulang-pulang kali gitu ya. Nanti kaget juga, akhirnya ibu saya sakit dan juga sebelum saya berangkat ke Asia Pasifik itu sebagai eksekutif yang bermarkas di Bangkok di Thailand, beliau juga tuh meninggal juga ya dalam usia 74 tahun lah. Artinya bagi saya dalam kehidupan memang harus punya komunikasi lah, pesan yang baik kepada orang tua dan juga pesan yang baik kepada anak-anak kita dan pesan yang baik kepada masyarakat gitu. Dan kita harus menjadi guru lah ya, menjadi teladan lah, menjadi pengajar lah bagi kecintaan keluarga, kecintaan teman, kecintaan saudara-saudara, kecintaan rekanan kerja maupun anak buah, pimpinan di mana kita berada. Dan itu kita harus menjadi contoh dalam menjalankan nilai-nilai kehidupan. Jadi saya coba bersifat tegar ya dalam kondisi itu dan mencoba mencari upaya dan juga selalu berpikir
istilahnya kalau orang Bali tadi jengah gitu ya, jengah dan juga wirang. Mungkin wirang pernah dengar kata jengah dan wirang. Makanya harus diterjemahkan dulu, Bli. Ya, jadi kita harus merasa jengah dan wirang atas kekurangan-kekurangan kita, atas kelemahan kita, atas hal-hal yang belum kita ketahui, atas hal ilmu-ilmu yang belum kita manfaatkan dalam kehidupan ini. Karena sejatinya kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri, harus bisa mengendalikan berbagai power kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini juga nanti menjadi refleksi saya ketika saya berada di luar negeri, berhadapan dengan berbagai negara, berhadapan dengan berbagai perusahaan. Dan kita lihat Indonesia ini luar biasa gitu ya, potensinya, kemampuannya. Dan akhirnya kita pulang, oh jengah juga nih, gimana? Makanya pada waktu saya selesai jadi eksekutif di Asia Pasifik oleh saudara-saudara kebetulan istri saya kan dari Jawa Barat gitu ya, saya dari Bali, istri saya dari nemu di ITB ya Pak, nemu di ITB nih. Istri saya dari Unpad. Biasanya kalau cowok ITB pasti nyari cewek di Unpad gitu, karena cewek di ITB biasanya agak susah gitu ya. Oh gitu ya. Akhirnya cari cewek di Unpad. Jadi kebetulan dan juga dalam konteks itu jadi kita mempunyai melihat bahwa kita mampu sebenarnya Indonesia. Cuman bagaimana mengajak teman-teman saudara-saudara kita di Indonesia dari berbagai pulau, dari berbagai suku, dari berbagai potensi yang ada ini untuk maju, berkembang, supaya kita jangan kalah dengan negara lain, supaya jangan kalah dengan pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Nah, makanya sempat pada tahun 2013 oleh saudara-saudara saya di Jawa Barat maupun di Bali ditawarkan bagaimana kalau ikut aja DPD waktu itu, karena saya setelah jadi eksekutif di Toyota Global itu rasanya jengah dan wirang tadi untuk membantu Indonesia. Saya ingin memberikan ilmu waktu pengabdian saya yang sudah saya dapat di bergaul di dunia internasional, apalagi di bawah Astra kan, Astra juga banyak perusahaannya. Nah, itu bisa kita jalankan di level nasional Indonesia. Namun saya itu jadi ketua DPD, tidak jadi dicalonkan dari Bali, tapi saya tidak bisa menjadi DPD karena calonnya banyak, dan saya waktu itu ke Bali hanya dalam biasanya 2 bulan 3 bulan sekali lah gitu. Jadi yang lebih dikenal oleh orang Bali kan orang yang tinggal di Bali gitu kan, yang akhirnya setelah itu saya tahun 2014, 15, 16, 13, 14, 15 berpikir saya juga sudah aktif di Kadin, saya juga aktif di Apindo, saya juga aktif di Astra, di yayasan-yayasan yang mengembangkan IKM, UKM, ada 12 ribuan ya di Indonesia. Waduh. Juga saya aktif di dunia keinsinyuran, saya aktif di sini. Ya udah saya jalankan di situ aja. Nah, makanya sekarang melihat kondisi ITB atau kondisi bangsa seperti ini, ITB seperti ini, ya saya ingin kembali lagi ke bumi, kembali lagi kepada tempat saya sekolah dulu, bagaimana kita membantu para alumni, para alma mater, supaya kita bisa siaplah menghadapi masa depan alma mater dan masa depan bangsa Indonesia, supaya kita 2030 menjadi negara industri dan rakyat sejahtera, 2045 menjadi negara adidaya gitu. Betul. Mimpinya Bli buat alumni ini udah ini banget ya, maksudnya sangat visioner dan align sebetulnya dengan mimpi bangsa ini ya. Betul. Bli, kita balik sebentar Bli. Jadi tadi Bli bilang one of your lowest point in life adalah saat kehilangan ayah dan saat kehilangan ibu gitu ya. Bagaimana Bli overcome itu atau cope dengan itu adalah dengan tadi ya jengah dan wirang dan ingin jadi teladan bagi keluarga ya. Nah, dan masyarakat tentunya ya memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah, ini menarik nih Bli. Saya jadi pengen belok sedikit nih pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ya. Jadi tapi jawabnya pelan-pelan aja Bli ya, jangan cepet-cepet ya. Nomor satu nih Bli, nomor satu. Kan ingin jadi role model bagi keluarga juga. Nah dengan kesibukan Bli yang banyak sekali ini Bli,
gimana ngatur waktunya dengan keluarga, Bli? Ya, baik. Ya kan? Ya. Nanti kalau saya jadi anaknya Bli gitu, saya kapan lihat bapak saya gitu. Tapi ini kan asumsi saya, Bli. Nah, mungkin Bli bisa cerita. Jadi gimana sih kehidupan keluarganya Bli, how you manage the family life gitu. Lalu yang kedua nih, karena Bli nih temennya Pak Ari Ginanjar nih, ilmunya tinggi banget nih. Dengan begitu banyak impian yang Bli ingin raih, apa yang Bli ingin detach? Karena sebetulnya kan kehidupan kita kan at the end of the day adalah we need to detach. Ya kan, kalau attachment kita terlalu tinggi kan, apalagi Bli dari Bali, saya aja masih belajar nih Bli gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang Bli at the end of the day you think saya kayaknya masih perlu detach sama ini sih. Apa tuh Bli? Jadi 2 pertanyaan langsung. Silakan Bli. Yang kedua itu detach maksudnya apa itu? Ketidakterikatan kan orang kan kemelekatan Bli, kemelekatan. Jadi kan at the end of the day kan biasanya kalau saya ada banyak nih teman-teman saya yang belajar di Bali meditasi dan sebagainya, ujungnya kan adalah mengurangi kemelekatan kita pada duniawi kan gitu ya. Kalau masih ada apa yang Bli ingin hilangkan, kemelekatan apa yang Bli ingin hilangkan. Nah, itu Pak. 2 ya Bli. Ya, baik. Wah, ini pertanyaannya luar biasa sekali nih, menyentuh. Oke Bli, silahkan Bli. Kalau Mbak Vita tadi melihat dalam perspektif keluarga, itu memang sangat penting sekali dalam hidup kita. Jadi tiang kehidupan sebuah bangsa, tiang kehidupan sebuah negara itu adalah di dalam keluarga. Jadi tiang di dalam keluarga. Jadi saya dengan keluarga yang majemuk ya, yang ada dari Bali, multicultural ya, multicultural. Asalnya dari Sunda gitu ya. Ini harus bisa kita kelola dengan baik gitu ya. Dan bisa harus kita intinya harus kita bisa bagi waktu juga dengan adil, seimbang semua gitu kan. Gimana Bli? Biasanya Bli bagi waktunya gimana? Sehingga saya dalam hidup ini melihat ada namanya quality time. Jadi ya, dan juga quality time for the keluarga kecil dan juga quality time for keluarga besar gitu kan. Dan juga yang tidak salah intinya adalah kita harus berbagi gitu ya. Berbagi. Jadi nama saya itu kan Dana itu, Dana artinya Dana itu artinya bersedekah itu. Oh, iya. Nah, sehingga kita harus bisa berbagi, kita harus bisa bersedekah, mensedekahi semua keluarga kita yang secara adil dan secara merata gitu ya. Jadi oleh karena itu saya kebetulan anak saya kan 4 itu, anak 4 kan banyak dia. Banyak. Tapi kan kalau di Bali ada namanya ya Bli. Nah itu, 4 itu KB Bali itu, KB Bali ada namanya Putu, ada namanya Putu, ada Made atau Kade, ada yang ketiga ada Nyoman atau Komang, yang keempat Ketut. Oke, baik. Jadi pas. Saya ya sampai sekarang ini sudah besar-besar ya. Yang pertama lahir tahun 92, sekarang mencoba menjadi pengusaha di Bali. Setelah 1,5 tahun bekerja di Bangkok, di Thailand, di salah satu anak perusahaan global di Thailand. Kemudian kemarin sebelum pandemi COVID pulang, dan sekarang pengusaha makanan dan juga retail di Bali. Makanan pulang membangun Bali ya. Membangun Bali. Jadi melanjutkan ini orang tuanya lah. Ya. Sebagai anak pertama kan biasanya begitu. Panggilannya itu meneruskan orang tuanya di kampung halaman atau di daerahnya. Anak saya yang kedua kebetulan sekarang ini sudah mengambil master di Nottingham di Inggris. Oh, wah deket anak saya tuh Bli. Oh gitu ya, boleh juga nanti ketemu. Iya ya, mestinya anak kita ketemuan di sana Bli. Iya, nah itu di Nottingham dan kebetulan S1-nya di Bristol, di University of West England, ya. S2-nya di Nottingham. Kemudian anak saya yang ketiga itu Komang ya, Komang sekarang tingkat 4 di TNI Angkatan Laut gitu. Jadi ada TNI Angkatan Laut.
Seru banget. Iya, jadi anak saya yang keempat dan anak yang ketiga itu, anak yang keempat mengikuti jejak orang tuanya, masuk teknik industri ITB. Jadi akhirnya ya, Bli. Jadi yang pertama ke Bali, yang keempat ada mengikuti jejak orang tua, mengikuti teknik industri ITB lagi nih anak ini. Jadi melihat anaknya teknik industri berhasil ya. Beli anak 4 gimana ingat uniqueness dari masing-masing anak? Kalau bisa sebut satu kata yang mewakili deskripsi anak pertama, kedua, ketiga, keempat, apa tuh? Saya 2 aja pusing soalnya, Beli. Iya, gitu. Anak pertama itu lebih karena perjuangan orang tua dulu masih masih struggling gitu kan di dalam menjadi profesional. Jadi anak pertama itu lebih hati-hati dia. Apa-apa itu hati-hati. Harus waspada, hati-hati dan juga banyak pertimbangannya lah gitu ya. Oke, sip. Yang pertama hati-hati. Yang kedua hura-hura, bukan kan? Anak kedua ini karena wanita, karena cewek, anak kedua sangat perhatian sekali pada orang tua. Jadi kalau saya perhatikan anak kedua, kalau anak kita wanita itu sangat care sekali pada orang tua. Kalau orang tua sakit atau apa, yang biasanya nganter lebih sering anaknya, bukan ibunya gitu. Waduh, curhat colongan. Ini biasanya perempuan pertama memang paling dekat sama ayahnya, ya kan? Ya, oke. Yang ketiga apa, Beli? Anak ketiga saya ini kebetulan karena mengambil jalannya sendiri, apakah karena melihat saya dulu aktif di resimen mahasiswa atau jiwa nasionalis, itu waktu SMA itu mau masuk Taruna Nusantara dia, SMA. Oh, yang di Magelang. Saya bilang jangan jauh-jauh, di Bandung aja. Akhirnya masuk Krida Nusantara yang di Bandung. Oh iya, Krida Nusantara kan sama dengan Taruna Nusantara ya. Oke. Dan akhirnya setelah lulus sana pun anak saya menanyakan, "Wah, aku masuk ITB atau aku jiwaku pengen jadi jadi tentara, jadi pembela bangsa, nasionalis." Oh, terserah, silakan yang mana. Kalau mau ITB silakan, kalau enggak juga nasionalis juga silakan, tentara. Akhirnya dia pikir, aku jadi ini aja lah, jadi nasionalis aja. Tapi aku coba ya. Aku coba, ya silakan. Ya, ini semua tesnya benar-benar kalau kita ikut TNI itu kan tidak ada pembayaran atau apa, itu benar-benar clean dan juga sesuai dengan ininya sendiri gitu, sesuai dengan jadi nasionalis yang ketiga ini ya. Dan sangat cinta kepada negara. Yang keempat yang keempat like father like son. Like father like son. Oh, menarik nih. Ya, karena dia mengikuti, karena belajar dari kecil nguntit terus gitu. Karena anak saya ini yang ketiga dan keempat ini kan sempat sekolah di Thailand. Satu di sekolah Surabaya ini adalah Inggris, yang satu lagi di sekolah yang Amerika gitu kan. Jadi sejak belakangan setelah makin SD, SMP, SMA mungkin lihat orang tuanya, ya aku pingin teknik industri mana apa gitu. Oh, susah loh masuk ITB ini sekarang. Tapi aku berusaha. Ya udah, kalau berusaha sendiri yang benar ya silakan, di akhirnya dengan usahanya bisa. Tentulah ya. Seru. Seru nih. Jadi tiap anak unik ya, Beli ya. Nah, pertanyaan yang kedua, Beli. Kalau masih ada yang Beli ingin dilepaskan kemelekatan, karena ya tadi kan persiapan akhirat kan sebenarnya, tadi kan penanaman modal akhirat. Nah, dalam persiapan menuju akhirat ini sebenarnya bukan perjalanan mendapatkan saja, tetapi juga perjalanan melepaskan, sebetulnya kan begitu ya, Beli ya. Nah, kalau ada yang Beli masih rasa sebetulnya aku masih perlu melepaskan kemelekatan terhadap ini, apa tuh, Beli? Ya, karena hidup kita ini kan sudah diberi jalan, dan setiap manusia ini mempunyai talenta atau mempunyai kalau saya sering sebut bahwa pemimpin itu adalah dibentuk gitu ya. Dan juga digembleng di dalam kawah candra dirupa gitu kan, seperti Gatot kaca terbang. Nah itu dan manusia hidup itu bisa memilih, mempunyai pilihan mau jadi apa, dan juga mau mengerjakan apa, dan pada akhirnya harus melakukan apa.
Jadi kalau kita lihat memang hidup itu ada bisa memilih jadi politisi gitu ya, kemudian ada yang memilih menjadi negarawan gitu kan, ada yang memilih jadi pengusaha yang bijaksana gitu kan, sehingga konglomerat yang kaya raya tapi bijaksana. Ada yang memilih menjadi pendidik ya, sebagai pendidik, sebagai guru atau sebagai dosen atau profesor yang memang mumpuni mendidik. Dan juga ada manusia yang bisa memilih menjadi profesional. Jadi jadi ini dharmanya gitu ya? Sesuai dengan dharmanya, sesuai dengan fungsi perannya di masyarakat. Jadi kita bisa memilih itu semua. Nah, di dalam pilihan-pilihan itu tentunya kita yang paling utama adalah bagaimana kita memberi manfaat kepada kehidupan ini, kepada manusia yang lainnya, kepada kehidupannya, kepada alamnya. Makanya saya selalu melihat yang di Bali mungkin zaman dari dulu terkenal dengan Trihita Karana, keseimbangan Tuhan, manusia dan alam, gitu kan. Kemudian ini yang harus digerakkan. Nanti dengan hukum gravitasi di dunia ini selalu dari atas turun ke bawah. Hukum sebab akibat, menanam buah jagung berbuah akan bibitnya akan nanti berbuah jagung, menanam apel berbuah apel gitu kan, dan seterusnya lah, ada hukum sebab akibat. Dan juga ada pengembangan ilmu teknologi yang tentunya harus kita dalil-dalil itu semua sudah ada di dalam alam, dan juga melalui perantaraan kitab suci itu sudah ada juga ya, ilmu-ilmu itu yang berkembang sepanjang masa sampai hari akhir gitu kan, sampai hari kiamat ini berjalan terus. Jadi memang saya lebih banyak nantinya bagaimana menempatkan diri menjadi orang yang bermanfaat itu, menjadi orang berguna, menjadi orang baik atau menjadi orang yang benar yang mengikuti ajaran-ajaran itu, supaya kita bisa menjadi menjadi cahaya lah, menjadi contoh lah, menjadi role model dalam kehidupan itu. Karena pada akhirnya nanti kita apakah mau jadi seorang konglomerat yang pengusaha yang kaya raya, maupun menjadi negarawan yang yang menjadi guru bangsa gitu ya, memberi gambar-gambar yang terbaik masa depan bangsa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun seperti apa. Itu pada intinya adalah bagaimana kita membangun nilai-nilai yang terbaik dalam kehidupan kita dan menjalankan itu dan menjadi contoh sehingga kita menjadi orang yang amanah atau orang yang dipercaya oleh masyarakat, oleh masyarakat dunia ataupun juga oleh lingkungan kita gitu ya. Saya kira demikian ya. Ya, terima kasih. Nah, Bli, kita masih punya waktu 2 menit persis nih, Bli. Silahkan memberikan closing statement untuk teman-teman pendengar podcast 90 ITB. Silahkan, Bli. Baik, saya dalam rangka tadi memberi manfaat itu sudah lepas dari berbagai ikatan perusahaan, dan saya sebagai orang bebas, independen, dan saya sebagai oksigen, penyegar, penyejuk di dalam kehidupan ini, dan saya sudah punya usaha dengan bermitra dengan orang-orang hebat dari Indonesia, Pak Teddy Rahmat dan juga Pak Ari Ginanjar. Nah, saya juga membuka bursa kerja, lapangan kerja gitu ya, dan juga membuka bimbingan, mentoring untuk para startup, wirausaha muda, supaya teman-teman dari ITB dengan kemampuan teknologinya, dengan kemampuan segala potensi yang ada, kita bisa berkarya bersama-sama membangun negeri Indonesia, membangun alma mater, membangun alumni, dan juga pada akhirnya membangun bangsa Indonesia dan membangun dunia yang lebih baik. Nah, sehingga dalam kesempatan ini kalau diizinkan ya, dalam berbagai program itu silakan bekerja sama, silakan bermitra, silakan keluarkan ide-ide atau proposal bisnis atau proposal usaha ataupun proposal riset gitu ya, dan ayo kita bahas dan harus kita majukan supaya nanti kita bisa buahkan hasil karya nyata made in ITB ya, made in alumni ITB. Jadi bukan made in ITB tapi made in ITB. Jadi ini semua menjadi manfaat kita bersama,
dan semua bisa maju bersama, semua bisa bangkit dan mengeluarkan semua ilmunya dan pada akhirnya membawa rakyat menjadi lebih sejahtera, lebih bahagia, karena saya inginnya bahagia juga. Jadi nanti ukuran indeks hidup kita bukan lagi GDP per kapita, tapi indeks kebahagiaan rakyat atau bangsa Indonesia ke depannya. Nah, ini yang harus kita kedepankan dalam membangun alumni, alma mater, dan juga pada membangun bangsa Indonesia yang kita cintai. Jadi oleh karena itu, mari bersama-sama berjuang, mari bersama-sama bekerjasama, dan pilihlah Made in ITB, gitu ya. Nomor 2, bersama kita bisa, bersama 2 kita membangun Indonesia, gitu ya. Jadi pilih 2. Amin. Oke, baik. Terima kasih sekali Bli Made Dana Tangkas atas waktunya, obrolannya. Semoga semakin menginspirasi ya, Bli ya. Dan sekali lagi kami dari tim podcast 90 ITB mengucapkan terima kasih untuk Bli Made dan tim sesnya yang sudah meluangkan waktu untuk ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bli. Selamat sore. Sore, Mbak Vita. Ya, salam. Salam. Yes, mudah-mudahan. Ya. Boleh di stop recordingnya, caption.